Halo, namaku Given. Umurku 15 tahun. Hobiku bermain bola. Aku menyukai sepak bola dari aku berumur 6 tahun. Aku terinspirasi dari idolaku yang bernama Cristiano Ronaldo. Di saat itu aku pun bermimpi untuk menjadi pemain bola seperti Ronaldo. Ya walaupun mimpiku sangat tinggi, hingga kawanku menertawai mimpiku itu. Saat itu juga aku ingin membuktikan pada kawanku kalau aku bisa. Aku mulai latihan sendiri saat itu dengan bantuan YouTube untuk mencari cara latihan-latihan yang berguna saat bermain sepak bola. Aku latihan seperti passing, shooting, dribble, dan latihan fisik agar aku kuat. Walaupun badanku kecil, tetapi tenagaku nggak boleh kecil. Sampailah aku berumur 11 tahun, di mana aku memasuki sebuah tim sepak bola. Dan saat itulah aku mulai mengikuti turnamen-turnamen sepak bola. Awalnya orang tuaku sempat meragukanku, karena orang tuaku takut aku terluka parah akibat tekeran-tekeran keras dari lawan. Tetapi aku tetap meyakinkan orang tuaku kalau aku tidak akan kenapa-kenapa. Sampailah orang tuaku mengizinkanku untuk mengikuti sebuah tim sepak bola. Orang tuaku hanya bisa mendoakan dan mendukungku. Orang tuaku mendukungku dengan membelikan keperluan untuk bermain sepak bola, seperti sepatu sepak bola, deker, kaos kaki sepak bola, dan jersey yang dibuat oleh tim sepak bola yang aku ikuti. Hinggalah aku mengikuti sebuah turnamen besar dengan timku, di mana turnamen itu diadakan di lapangan bola Kerinci. Sebelum bermain, aku meminta doa kepada orang tuaku agar aku bisa diberi kemenangan di turnamen itu. Kebetulan, timku dapat giliran bermain pertama, di mana lawanku adalah tim tuan rumah yang mengadakan tur tersebut, yaitu tim Pratama B. Saat itu aku dan kawanku lemas dan hampir menyerah karena lawan kami adalah merupakan salah satu tim besar. Tetapi coachku berkata, Hei, gimana kalian ingin memenangkan turnamen ini? Kalau belum main saja kalian sudah menyerah karena kalian menghadapi tim besar. Kalian gak ingat untuk apa kalian memulai hal ini? Buktikan pada orang-orang walau tim kita kecil, kita bisa mengalahkan tim yang lebih besar dari kita. Ingat bahwa bola itu berputar. di saat itu jugalah semangatku dan kawanku bangkit, dan kami mulai memasuki lapangan, di mana peluit dibunyikan, dan kami mulai bermain. Pada babak 1, kami sempat kewalahan menghadapi mereka, dan takut untuk memegang bola. Tapi di babak kedua kami berhasil mencetak gol pertama kami. Hal itu cukup membuat kami bersemangat dan lawan mulai kewalahan menghadapi kami. Dan kami berhasil memenangkan match yang menegangkan itu. Kami sangat senang dan bangga atas kemenangan di match ini. Pertandingan belum selesai, masih banyak tim-tim yang harus kami kalahkan untuk mendapatkan juara. Kami mendapatkan juara 3 di turnamen tersebut setelah melawan banyak tim dan kami menang. Kami bisa mendapatkan kejuaraan walaupun cuma juara 3, tetapi setidaknya kami sudah bisa mengalahkan tim-tim yang lebih besar dari kami. Setelah turnamen itu, tim kami bubar karena kondisi COVID-19 yang berbahaya, sehingga jarang latihan dan bubar. Singkat cerita, aku menduduki kelas 1 SMP. Pada saat itu, sekolah diliburkan. Kalaupun sekolah, pasti sekolahnya online. Dan masuklah aku kelas 2 SMP. Ada salah satu temanku mengajakku untuk mengikuti turnamen futsal. Karena virus COVID-19 yang sudah mulai mereda, aku pun mulai latihan bersama teman-temanku. Dan temanku sangat bersemangat untuk latihan. Pagi, siang, sore, kami terus latihan. Sampailah di hari turnamen. Kami pergi bersama-sama menuju Gor Tengku. Timku bermain pada saat jam 16.00. Pada jam 15.30, kami mulai siap-siap dan pemanasan, agar di saat pertandingan badan kami tidak kaku dan kaki tidak kram. Masuklah kami ke lapangan dan peluit dibunyikan. Aku duduk di bangku cadangan, karena yang main duluan adalah abang-abang senior. Awalnya kami kebobolan 3-0. Tetapi kami dapat menyimbangi kedudukan dengan skor 3-3. Waktu pertandingan hampir selesai, dan kami berharap kami bisa menahan kedudukan agar bisa mendapatkan adu penalti. Sangat disayangkan, kami kebobolan di menit akhir karena blunder dari salah satu senior kami. Ya, hasilnya kami kalah
dengan skor 4-3. Hasil itu membuat kami kecewa karena sudah latihan dengan giat tetapi mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Ya, sudahlah, tidak perlu disesali. Setidaknya kita sudah mencoba, tapi mungkin di lain hari kita bisa menang, ucapku. Mari saya traktir Pop Ice, biar kalian tidak sedih lagi. Ucap coachku. Ya, kami pun minum pop ice bersama-sama yang diberikan oleh coach kami. Setelah itu, kami beranjak pulang dengan sedikit rasa kecewa dengan hasil tadi. Semenjak kekalahan itu, kami tambah giat dalam latihan. Kami akan menambah kerjasama dan chemistry agar kami selalu kompak dalam bermain. Setelah sekian lama berlatih, salah satu kawanku mendapatkan undangan untuk mengikuti turnamen keluar kota. Tentu saja, kami menerima karena kami ingin membuktikan kalau latihan kami nggak sia-sia dan kami akan tampil dengan lebih baik dan semangat baru. Saat orang tuaku mendengar hal itu, awalnya sempat ragu karena aku harus pergi jauh dari keluarga. Takutnya aku malah melakukan hal yang aneh-aneh di sana. Tetapi setelah coachku meyakinkan orang tuaku, aku pun boleh mengikuti turnamen keluar kota tersebut. Kurang dari 1 hari, kami berangkat. Tentunya kami menyiapkan barang-barang, berdoa bersama-sama, dan menceritakan strategi apa yang harus dipakai saat bertanding. Sampailah hari di mana kami akan berangkat keluar kota. Kami berangkat dengan 2 mobil. Di perjalanan, aku merasa sedikit tidak yakin kalau aku bisa bermain dengan top performaku. Aku selalu memikirkan hal itu, dan tiba-tiba aku teringat dengan orang-orang yang meremehkanku. Di saat itulah aku merasa semangat, yakin dengan performaku, dan ingin membuktikan kalau aku lebih baik darinya. Sampailah aku di suatu rumah saudara coachku yang kebetulan rumah terletak di kota di mana aku mengikuti turnamen itu untuk menginap 1 malam sebelum bertanding. Pada malam itu, aku berunding seperti apa kami bermain dan apa tujuan kami bermain. Setelah berunding yang lama, kami pun tertidur karena lelah dengan perjalanan yang cukup jauh. Besoknya, saat kami bangun, kami terlebih dahulu menunaikan sholat subuh bersama. Setelah itu, kami jalan pagi dan sambil mencari sarapan pagi karena kami kelaparan. Pulang dari sarapan, kami langsung mandi dan siap-siap untuk bertanding. Setelah semua sudah siap, kami pun berangkat dengan busway menuju Gor Gelanggang Remaja di Pekanbaru. Tim kami dapat jadwal bermain kedua melawan sekolah SMP 13. Sampailah waktunya kami bermain, di mana aku dimainkan pertama. Aku sempat ragu karena aku dimainkan pertama, tapi aku dipaksa untuk bermain. Ya sudah, aku langsung main dan timku berhasil mencetak 1 gol pertama. Dan waktu pun habis, kami menang dengan skor 1-0. Kami berhasil melanjutkan ke babak selanjutnya. Untuk babak selanjutnya main pada besok hari. Kami memutuskan untuk menginap ke hotel karena untuk balik ke rumah saudara coach, kami menempuh jalan yang lumayan jauh. Saat malam-malam, aku dan temanku party karena kemenangan pada match 1 tadi. Aku mengajak teman-temanku untuk mencari cemilan ke Alfamart biar nggak bosan-bosan banget sambil jalan-jalan. Setelah jalan-jalan itu kami kecapean dan memutuskan buat tidur. Besok paginya seperti biasa, kami jalan pagi sambil mencari sarapan. Pulang dari sarapan kami siap-siap untuk melanjutkan pertandingan melawan tim yang lain. Saat itu kami pun akhirnya berhasil mengalahkan tim-tim yang lain. Hingga masuklah kami ke babak semifinal, di mana di babak semifinal itu kami kalah karena adu penalti. Kami pun langsung balik menuju rumah kami. Kami pulang dengan rasa kecewa karena sedikit lagi bisa menjadi juara. Tapi kami tidak terlalu menyesalinya karena kami sudah berjuang dengan bagus. Setelah tur itu selesai, kami memutuskan untuk memproses jadwal latihan karena ujian semester akan dilaksanakan. Kami pun jadi jarang bertemu. Saat ujian akhir semester sudah selesai, kami langsung latihan menuju lapangan dengan rasa happy karena ujian sudah usai. Walaupun udah tahu nilai pasti ambruk, tapi kami tetap happy karena bisa latihan lagi. Pada suatu saat, temanku mengajak timku agar mengikuti turnamen yang diadakan oleh sekolah SMA 2. Orang tuaku sebenarnya tidak mengizinkanku lagi untuk mengikuti dunia futsal, tetapi aku tetap
awal bermain, aku dan timku langsung memasuki lapangan. Aku pun dapat giliran bermain di pertama. Di saat itulah kejadian yang